Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Alfi. Dimana lagi kalau bukan di podcast lebih dekat dengan Sekolah Alam Bengawan Solo episode 3 part 2. Nah, di sini Alfi lagi nggak sendiri, tapi Alfi bareng salah satu narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang salah satu fasilitator dari Sekolah Alam Bengawan Solo. Jadi langsung aja yuk kita tanya siapa namanya, beliau mengajar apa di sini, dan banyak hal yang akan kita kulik bersama beliau. Oke, halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh perkenalan Mas, namanya siapa? Oke, kalau saya sendiri Niko Putra Sadewa. Saya sendiri di sini mengajar di kelas 6. Oke, mengajar kelas 6. Iya, mengajar kelas 6. Soalnya dari mana Mas? Kalau saya itu rumahnya di Solo. Jadi setiap hari ya PP dari rumah ke sini itu sekitar 45 menitan lah. Gitu. 45 menit. Berarti naik motor ya Mas? Naik motor, Pak. Oke, mungkin di sini kita lagi bareng sama sahabat SABS Mas. Mungkin di sini kita pengen nih tahu SABS itu seperti apa dari pandangan Mas Niko sendiri sebagai fasilitator ya tentunya. Mungkin saya ingin menanyakan kepada Mas Niko nih, gimana awal Mas Niko ini mengenal SABS gitu? Kalau dulu sendiri sih kenal SABS sih sebenarnya dari YouTube. Oh, dari YouTube? Iya, karena beberapa postingan YouTube, salah satunya dia yang net itu sendiri. Saya ngelihat di net, oh ada ya sekolah seperti ini. Dulu itu posisinya saya masih kerja di salah satu perusahaan internet. Cuman pada saat itu nggak ngerasain giroh kerja gitu loh. Giroh kerja kenapa? Karena nggak tahu kenapa kok kayak daya buat pengabdian masyarakatnya itu kurang sekali. Habis itu saya diskusi sama teman saya, gimana ya kalau misalkan kita itu punya sekolah sendiri tuh kayaknya seru gitu. Cuman kalau kita bikin sekolah sendiri kan susah, sulit. Mulainya dari nol itu pasti berat. Akhirnya kita coba nyari-nyari, lah itu salah satunya lihat di YouTube. Terus saya dalemin lagi lewat skripsi-skripsi yang mendalami tentang SAP. Saya buka itu skripsi-skripsinya anak-anak yang dulu pernah ke SAP. Salah satu yang bikin saya tertarik itu adalah divisinya sebenarnya. Visinya itu adalah membentuk yang namanya manusia-manusia yang ke depan itu sesuai dengan fitrahnya atau menjadi khalifah fil ard itu. Khalifah fil ard. Pada saat itu langsung ting, wih, ini sama ini kayak saya, karena saya waktu itu selalu kepikiran manusia yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat, manusia yang bermanfaat, dan SAP ada visi itu. Nah, awal kali sebenarnya cuma iseng pingin terus pas saya buka IG-nya ada lowongan gitu. Lalu saya pas banget. Tapi pas saya masih kerja sebenarnya di salah satu perusahaan itu. Terus gimana ya ini? Saya diskusi sama teman saya, terus mlebu kono wae. Lah kenapa? Coba aja cari pengalaman baru, coba aja cari giro baru. Nggak usah mikirin uang dulu, yang penting kamu cari yang namanya jiwa pengabdianmu lagi gitu. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya masuk ke sini nyoba, ketemu sama SAP. Awal kali langsung suruh ngajar anak-anak gitu, padahal saya belum pernah jadi guru itu belum pernah sama sekali, karena selama ini pengalamannya itu banyak di perusahaan atau enggak ya bisnis sendiri. Disuruh langsung ngajar, gimana ini. Tapi pada saat itu langsung bisa ngerefleks, enak gitu, enjoy sama anak-anak, ngobrolnya juga enak. Pada saat itu mulai jatuh cinta sama saya. Oke, luar biasa sekali ya Mas, tentang kesan kesan dan alasan ketika masuk di Sekolah Alam Bengawan Solo. Jadi Mas Niko ini ada rasa giroh dari Mas Niko ini terkait salah satunya mungkin yang menarik adalah visi dari SABS itu sendiri, yaitu menjadikan anak-anak menjadi khalifah fil ard gitu. Dan itu juga sesuai dengan apa yang diyakini sama Mas Niko, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya Mas ya. Dan juga kaitannya kan istilahnya ibarat kata pengajar di sini itu juga sebagai seorang pengabdi juga terkait bidang pendidikan ya Mas ya, karena melihat sistem pendidikan di Indonesia yang mungkin ketika Mas Niko sandingkan dengan sekolah negeri biasa kan cukup berbeda ya gitu ya Mas. Nah mungkin dari Mas Niko, dari pandangan Mas Niko sendiri nih Mas, kalau dari SABS ini apa sih Mas yang menjadi sesuatu hal yang mungkin dikemas secara berbeda di SABS ini dibandingkan dari sekolah-sekolah lain gitu? Kalau dari kemasannya sangat-sangat jauh berbeda sebenarnya. Karena apa? Kita sendiri di sini memang yang kita sorot itu bukan hanya sekedar kognitifnya anak-anak, hafalannya anak-anak, bukan. Tapi kita justru ada hal lain yang kita sorot. Salah satunya juga masalah adab, terus kita juga masalah akhlak, masalah yang namanya akidah,
masalah tentang entrepreneurnya anak-anak, juga masalah kepemimpinannya anak-anak juga kita sorot semua di situ, sehingga sudut pandang penilaian ke anak itu lebih luas. Bahkan ketika ada anak-anak yang mungkin secara kognitifnya itu di bawah dari teman-temannya seperti itu, tapi dia bisa jadi punya kelebihan dalam aspek lain. Salah satunya mungkin kepemimpinannya baik, terus dia punya pengaruh komunikasi yang baik dengan teman-temannya, terus kepeduliannya terhadap orang lain itu juga baik. Saya soalnya menemukan hal-hal itu. Ada salah satunya itu anak kelas 3 dulu, waktu saya megang anak kelas 3. Dia itu mungkin secara kognitif kurang dibandingkan teman-temannya, tapi dia bagus banget dalam empatinya, nolong temennya itu bagus lah. Kalau semisalkan kita tidak menyorot ini, potensinya anak terhadap hal ini itu juga tidak akan keluar, karena yang dinilai itu hanya kognitif, dan ketika itu dinilai hanya dari kognitif, dia akan dinilai sebagai anak yang kurang cerdas, mungkin kurang cerdas dibandingkan teman-temannya, padahal dia punya kelebihan di aspek yang selainnya. Itu dari situ aja udah kelihatan banget bahwasanya SAP itu juga memandang manusianya itu tidak sekedar dari satu sudut pandang, tapi utuh sebagai manusia itu sendiri. Jadi fitrah-fitrahnya dia sebagai manusia tetap kita sorot sebagai bahan pertimbangan. Kita memberikan pembelajaran ke mereka, nge-upgrade apa yang positif dari mereka dan nge-backup yang kurang dari mereka. Itu sih kalau dari kita. Oke, luar biasa sekali ya Mas. Berarti dari Mas Niko ini sebenarnya setiap anak itu punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing, dan di sini Sekolah Alam Bengawan Solo melihat itu dan mengembangkan dari masing-masing keunikan, dan setiap anak itu mempunyai keistimewaan sendiri. Dan juga SABS ini melihat bahwa sebenarnya sistem pendidikan ini tidak hanya tentang kognitif saja gitu ya, tetapi sebenarnya lebih luas dari itu. Mungkin yang dasar dulu misalnya seperti akidah, akhlak, moral yang seperti Mas Niko katakan tadi, dan di sini SABS mengemasnya menjadi sebuah kurikulum yang sangat lengkap, ibaratnya paket lengkap gitu ya. Karena saya lihat juga dari kurikulum SABS itu ada akidah, kemudian kepemimpinan, leadership, kemudian ada entrepreneurship, dan juga berpikir kritis gitu ya, yang dimana mungkin sekolah lain itu hanya sebatas aspek menghafal, kemudian berhitung dan lain sebagainya, tapi SABS sangat luar biasa mengemasnya dalam kurikulum yang sangat lengkap gitu. Kembali lagi ke visi yang pertama tadi mungkin ya, Khalifah fil Ard gitu. Nah, mungkin ya Mas, ketika menjadi pengajar di sini pastikan ada ya namanya suka duka menjadi seorang guru lah ibaratnya, dan sekaligus saya melihat bahwa ketika jadi fasilitator di sini itu sekaligus jadi orang tua mereka juga, mendampingi anak-anak, mendampingi tumbuh kembang mereka. Apa sih dari Mas Niko sendiri gitu suka dukanya, mungkin dari segi anak-anaknya ataupun mungkin dari fasilitator-fasilitator yang lain? Kalau suka dukanya itu tentu karena tadi ya konsekuensi dari penilaian yang lebih luas, akhirnya ya kita masuk lebih dalam lagi ke anak-anak. Nah kadang ketika kita masuk lebih dalam tadi, kita menemukan banyak tantangan-tantangan tersendiri, baik dari si anak ataupun dari orang tua ataupun fasilitatornya sendiri. Contoh sederhana, ketika ada salah satu anak itu yang mungkin di rumahnya itu kurang dalam hal perhatian kayak gitu, yang akhirnya meletus di sekolah dengan usilnya dia ke teman-temannya yang selainnya. Terus ada juga yang dia itu akhirnya main fisik dengan temennya, padahal dia itu sebenarnya hanya meluapkan perasaan dia yang kurang perhatian di rumah, karena di rumah seringnya itu dimarahin, entah sama orang tuanya ataupun sama neneknya. Waktu itu sukanya itu memarahin, polanya itu adalah marahin, sehingga dia kurang dalam hal itu. Lah mau nggak mau kita itu di sini jadi tidak hanya sekedar ngasih ya udah ada materi apa disampaikan di kelas, enggak, tapi ngehealing itu juga gitu loh, ngehealing rasa kebutuhan dia dalam hal perhatian tadi salah satunya. Terus ketika misalkan contoh di rumah juga kurang sosok kepemimpinan seorang laki-laki karena dia single parent misalkan kayak gitu. Nah itu juga akhirnya kita juga masuk untuk ngehealing itu juga. Misalkan saya laki-laki, ya posisi saya itu bisa menjadi tadi orang tua kedua di sekolah, dan juga menjadi sosok figur yang bisa menjadi sorotan si anak. Oh berarti kalau aku itu punya gambaran seorang laki-laki itu seharusnya seperti ini misalkan gitu. Nah itu bedanya gitu, efeknya itu nggak hanya sekedar ya udah aku kan kalau sekolah pada umumnya itu ya udah guru datang ngajar
selesai ya udah selesai gitu. Tapi ini nggak sampai ngehealing juga gitu. Dan itu prosesnya panjang, apalagi berhubungan dengan akhlak gitu. Akhlak itu nggak sekali 2 kali, itu runtutan terus sampai kita jelek sing ngingetin. Tapi ya mau nggak mau harus gitu terus, karena harus apa ya, proses membentuk akhlak itu nggak sekali 2 kali dengan materi tok enggak, tapi ya memang harus dengan praktek terus menerus itu tadi, dan pengingatan yang intens gitu loh, baik di rumah ataupun di sekolah. Jadi kita juga berharap ada kerjasama yang baik juga antara sekolah dan juga orang tua di rumah gitu sih. Oke, berarti itu termasuk salah satu tantangan juga ya Mas, menjadi salah satu fasilitator di sini gitu, karena yang dikatakan Mas Iko tadi sekaligus nge-healing gitu istilahnya, ya menyembuhkan dan juga recovery juga ya anak-anak dari mungkin setelah dari rumah anak-anak mungkin kurang kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya, yang mungkin setiap orang tua berbeda-beda. Kemudian di SABS sendiri memandang anak-anak bahwa ya kita itu sama gitu ya, sama dan saling istilahnya fasilitator dan juga sekaligus menjadi orang tua yang siap menemani para anak-anak di sini untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari segi itu kan dari segi anak-anaknya ya Mas ya. Kalau misalkan Mas Niko melihat dari segi fasilitatornya gimana, Kak? Hah? Apa lagi? Bentar. Lewatnya belakang aja, lewatnya belakang. Nanti jangan lewat dulu ya sayang. Oke. Kemarin jangan lewat dulu ya. Lewat belakang situ ya, lewat belakang kamera ya. Apa ya? Terus sampai apa ya? Oh ya, oke. Berarti gini ya Mas ya, kalau dari Mas Niko itu menanggapi bahwa ya Mas Niko di sini sebagai fasilitator itu sebagai nge-healing dan juga recovery, ibaratnya anak-anak setelah dari rumah yang mungkin perlakuan orang tua mereka terhadap mereka itu berbeda-beda, dan di sini anak-anak menjadi sebuah manusia yang utuh ibaratnya, dan kemudian fasilitator di sini memfasilitasi gimana anak-anak nanti menjadi seorang pemimpin kayak gitu, terutama pemimpin yang berlandaskan agama juga gitu, karena visinya tadi half art gitu kan ya. Kalau dari itu kan dari segi anak-anak ya Mas Niko melihatnya sebuah tantangan. Kalau dari Mas Niko sendiri gimana sih Mas suka dukanya terkait dari fasilitator lain gitu? Apakah dulu ketika Mas Niko pertama kali kesini mudah beradaptasi, atau mungkin ada yang namanya culture shock, atau berbeda kan Mas Niko tadi dikatakan bahwa bekerja dulu di perusahaan dan istilahnya Mas Niko beralih ke dunia yang baru istilahnya dengan anak-anak yang berbeda-beda juga, tantangannya seperti itu. Gimana fasilitator di mata Mas Niko seperti itu? Kalau dari fasilitatornya sendiri, jujur dulu pas awal-awal ya shock banget, ini harus gimana gitu loh, anak-anak harus saya bawa kemana gitu loh. Terus baru ada backup juga dari fasilitator lain, Mas kalau misalkan jenengan bingung tanya, nggak apa-apa, akhirnya dibantu juga. Pada saat itu kebetulan juga saya berdua, jadi ada kelas juga waktu itu kelas 2 ini. Saya masuk pertama kali kan kelas 2 itu. Nah si kelas 2 ini muridnya banyak, sebenarnya cuma 15 sih waktu itu, 15, cuma perbedaan kondisinya itu sangat kompleks ya, dibandingkan ketika saya kelas 6 ini. Kelas 6 saya megang 20 anak, tapi hampir rata gitu loh, karakteristiknya nggak terlalu jomplang. Lah waktu itu saya baru, tapi di kelas saya itu yang pertama udah ada 2 anak yang dia itu kembar tapi kondisi antara usia psikologisnya dengan usia biologisnya itu beda. Usia biologisnya dia itu udah hampir 7 tahun lah, tapi usia psikologisnya dia masih 4 tahun. Jadi dia untuk pup pipis aja itu masih belum bisa ngontrol gitu loh. Bahkan ketika di kelas aja masih kadang itu waduh piye aku harus menghadapi anak kayak gitu. Terus ada juga yang ADHD, ada juga yang dia itu slow learning, ada juga kondisi anak-anak yang dia itu suka main fisik, kurang dalam ibaratnya itu pengendalian emosinya itu kurang. Terus ada juga anak-anak yang udah pintar, udah bagus dalam hal kognitif, dalam hal kepemimpinan bagus itu. Ada juga anak-anak itu yang
punya rasa ingin tahunya tinggi. Wah itu buedok wabe. Akhirnya pada saat itu diputuskan untuk 2 aja di dalam sini. Satu untuk backup yang ibaratnya udah di tingkat tengah sampai atas. Nah saya backup yang bawah. Jadi tiap hari itu berantem sama anak-anak. Wah, apalagi saya baru pertama kali kesini, terus seminggu apa 2 minggu itu outbound. Belum outbound malahan, 1 hari sebelum outbound itu 2 anak saya nggak ada di kelas. Kok nggak ada di kelas kemana? Ternyata di situ di TK dia bikin kolam renang sendiri pakai keran, buasa-buasahan gitu. Aduh ya Allah, jadi fasilitator pada saat itu shock banget. Ini harus gimana saya ngomong nggak didengerin. Lah ya udah. Karena masih baru nggak didengerin. Tapi di backup lagi, Mas, sing sabar Mas. Bocah emang ini kondisinya gini. Jadi tetap ada updatean juga kondisi-kondisi seperti itu. Dan setiap waktu itu setiap Jumat. Kalau sekarang setiap habis zuhur. Jadi ada yang namanya share kondisi harian. Kalau sekarang kondisi harian, kalau dulu itu kondisi mingguan. Jadi selama seminggu ini ada kejadian apa, terus ada momen-momen unik apa gitu loh yang sekiranya itu bisa dijadikan sorotan, dijadikan laporan, dan juga dijadikan sebagai bagaimana ini nanti tindakan ke depan terhadap si anak ini. Jadi waktu itu saya ngerasa lumayan ini, dengan adanya ini saya ketika bingung menghadapi masalah-masalah ini akhirnya terbackup sama fasilitator sama pengalaman lain. Mas, misalkan ada kondisi gini mending diginiin aja. Nanti kalau anak-anakmu susah dikendaliin mending gini aja. Jadi ada sharing seperti itu seminggu sekali. Kalau yang dulu, kalau yang sekarang setiap hari ada. Setiap siang itu selalu share kondisi hariannya seperti apa. Itu sih. Oke, berarti ini ya Mas ya, waktu pertama kali kesini mungkin sempat mengalami culture shock ya bisa dinamakan, dan berbeda dengan kondisi dengan pekerjaan Mas Diko yang sebelumnya. Oh ya, mungkin tadi lupa nanya, mungkin dulu Mas Diko itu dari jurusan atau prodi apa gitu Mas ketika? Kalau dulu manajemen saya. Oh, manajemen berarti. Karena manajemen. Jadi malah sukanya itu jujur dulu itu emang dunia bisnis, masuknya itu dunia bisnis terus masuk ke perusahaan. Cuman waktu semester 6 saya itu kepikiran pengen ngajar gitu loh, pengen ngajar. Karena ngelihat yang namanya berita, waktu itu bahan bacaan saya itu koran terus, setiap hari koran. Di kos saya koran update terus, kok gini kondisinya. Terus ketika saya merasa resah itu beli bukunya juga tentang pendidikan. Ya walaupun saya jurusan manajemen tapi hawa itu ada gitu loh. Cuman belum pernah teraktus kan. Pendidikan ya Mas ya, misalnya. Oke. Manajemen berarti angkatan 2000 berapa Mas? 2016 saya. 2016. Terus masuk ke sini 2019. Jadi ada waktu 3 tahun itu saya usaha di Jakarta sama ke beberapa perusahaan di Solo. Oke, siap Mas. Dulu kalau boleh tahu lulusan Al-Hadid. Al-Hadid itu Surabaya. Oh, berarti bukan dari daerah bukan. Kebetulan kan mbak saya itu di daerah Jawa Timur situ dan dia juga di situ. Terus rene wae iki ana beasiswa sekalian naik. Oh gitu, ya udah. Saya ke sana sekalian. Memang sebenarnya berbeda berbeda banget ya Mas ya, ketika anak manajemen sekarang menjadi salah satu fasilitator di Sekolah Alam Bengawan Solo. Tapi memang ketika kita melakukan sesuatu dari minat kita dan kita senang melakukannya, dan apalagi Mas Diko juga senang di dunia pendidikan, apalagi dalam ranah pengabdian juga, menurut saya di SABS ini itu menjadi suatu hal yang setiap hari pasti punya perasaan yang ya oke, capek mungkin menghadapi anak-anak, tapi dalam kondisi yang hatinya senang dan sesuai minatnya Mas Diko. Dan tadi saya lihat juga ketika Mas Diko di sini, fasilitator lain itu juga membantu lah, ibaratnya membantu nge-backup gimana nih caranya kalau anaknya seperti ini nanti tindakannya apa, istilahnya, karena fasilitator yang lain itu lebih dulu mungkin menghadapi anak-anak. Dan alhamdulillahnya Mas Diko kerasan ya Mas istilahnya di sini dengan fasilitator yang lain gitu. Oke, mungkin ini Mas, kalau dari Mas Diko sendiri kan berarti sudah 3 tahun ya Mas, dalam 3 tahun ini apa saja sih Mas program-program yang menjadi mungkin program unggulan dari SABS ini sendiri dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain gitu, mungkin bisa dijelaskan sedikit? Sebenarnya ada banyak sih, cuman karena pandemi jadi meletre.
Tapi kalau misalkan kita sendiri memang ada program secara umum ya, secara umum entah itu pandemi atau enggak, kita itu pasti ada outing. Outing itu kita ke tempat apa tertentu sesuai tema kita apa, terus kita dalami hal itu. Misalkan kita waktu itu dalamin tentang tema ikan, ya udah kita outing ke pantai, terus kita observasi tentang ikan-ikan ini yang ada di sana seperti apa. Terus kita juga bikin challenge di sana untuk komunikasi, untuk ngomong sama orang lain. Jadi kita nggak hanya sekedar ngomongin tema ikan ya udah bahas ikan kok, enggak, tapi juga ada capaian-capaian tertentu yang emang harus dapatkan ya di masing-masing tingkatan gitu. Dan itu kita combine dalam sebuah kegiatan, salah satunya ya outing itu. Jadi nggak kayak study tour biasa ya udah anak-anak dateng, dengerin, makan, terus main pulang. Kalau ini enggak. Kalau kemarin waktu outing ke pantai itu, yang bikin itu salah satunya challenge ke anak-anak. Saya kasih worksheetnya adalah kamu harus ngobrol dan tanya sama orang-orang yang ada di sana, random, terserah sama siapa. Akhirnya dia mentalnya kebangun itu gimana adabnya dia untuk memulai sama orang lain, harus izinnya gimana, tanyanya itu adabnya gimana, ngukur keberaniannya di situ. Ada yang sampai satu kelompok itu wah nggak kompak di situnya. Tapi ada juga yang dia itu langsung tek. Apunten Bu, permisi, saya mau tanya tentang ini bisa nggak? Oh boleh Mbak. Ya, saya learning by doing juga ya Mas. Terus kita juga dulu pernah outing di daerah muter situ tentang jamu. Kita mempelajari jamu, ke pabrik jamu, dalamin tanaman jamu itu apa aja, terus jenisnya apa aja, fungsinya apa, manfaatnya itu apa aja, itu outing. Terus ada juga OTVA. Kalau OTVA ini lebih ngelatih ke kepemimpinan sebenarnya. Kenapa kok kepemimpinan? Karena di situ itu kan kompleks. Satu kelompok itu berisi anak kelas 1 sampai kelas 6. Terus ya mau nggak mau mereka harus kompak dalam satu tim. Yang tua yang kelas atas itu ibaratnya nggak boleh egois karena fisiknya kan udah bagus kan. Dia harus ngelewatin tebing lah, ngelewatin gunung. Dan itu harus bareng-bareng. Kalau yang kelas atas gampang karena fisiknya udah terbentuk. Yang bawah nangis minta pulang. Karena gimana kejadian kayak gitu. Survival ya? Survival. Terus malamnya harus satu kelompok. Bahkan kemarin itu ada kejadian lucu. Anak kelas 1-nya itu disingkirkan. Jadi sengaja waktu itu saya dengar di dalam tenda itu anak-anak yang kelas atas itu diskusi. Bocah iki ngompolan lho. Kok nek turun sak tenda, mongko ngompol piye ngono. Kowe gelem ngresiki tenda. Ora gelem ya wis kon turun njaba wae. Ya sepakat. Nah, baru terus kita evaluasi. Coba bayangin. Lah si anaknya ini denger gitu loh. Enggak, wis rasane kene kowe turun njaba wae nganggo matras. Wah, dia udah sakit hati enggak mau di dalam tenda. Udah tidur di luar tenda. Tapi habis itu kita evaluasi. Nah, kalau misalkan kayak gitu itu sifat kepemimpinan mana? Sama adik kelas itu harusnya ngayomi, harusnya itu juga jaga. Kok malah ditelantarkan kon metu, dianggap enggak. Nah, ini jadi catatan. Itu terus yang besar lagi itu ada yang namanya live in kemarin. Harusnya itu live in-nya itu bisa sampai beberapa hari dan juga di tempat yang berbeda. Cuman karena kondisi pandemi ya udah kita di sekolah gitu loh. Kemarin orang tua juga mintanya, Mas seminggu aja anak-anak. Waduh seminggu. Orang tuanya yang semangat. Oh, anak-anak juga semangat. Kurang Mas, masuk 3 hari toh. Ada yang minta sebulan sisan rapopo. Kuat seminggu. Ora apa-apa Mas, aku latihan meh mondok. Ada yang minta gitu. Terus yang terakhir itu ada project akhir. Kalau di kelas 6 itu ada project akhir yang nanti akan selama 3 bulan anak-anak itu dikasih waktu buat mendalami apa yang dia suka. Terus dia diajari untuk merencanakan prospektusnya, tema yang kamu ambil itu apa, proyek yang kamu ambil itu apa, terus nanti kebermanfaatannya itu apa. Sampai anak-anak itu bikin laporannya juga, ya skripsi ala anak SD lah. Kalau skripsi kan memang posisinya lebih banyak ngambil fakta terus kita tuliskan. Kalau ini anak-anak melakukan
merencanakan, melakukan sampai melaporkan. Nah, udah sampai bikin laporannya itu dalam satu buku lah, buku project itu. Terus mereka harus presentasi. Nah, presentasinya kemarin itu lewat Instagram. Jadi disiarkan di Instagram live, anak-anak share project-projectnya apa. Jadi kalau jenengan buka Instagram kan ada apa project-projectnya anak-anak kelas 6 itu. Terus yang program-program besarnya itu. Kalau yang selainnya ya kembali lagi nanti menyesuaikan temanya apa, terus diskusi sama anak-anak apa kira-kira yang bisa menambah. Yang rutin ya ada outbound kayak kemarin, terus ada juga renang tentunya. Cuman ini nggak tahu tempat renangnya udah bisa buka apa belum. Biasanya kita renang juga sebulan sekali renang. Ada rutinannya berarti. Rutin. Ternyata banyak sekali program-program unggulan dari Sekolah Alam Bengawan Solo yang saya lihat ternyata ya memang itu dikemas sesuai dengan kurikulum dari SABS sendiri, kayak seperti yang Mas Niko katakan ketika OTFA anak-anak diajarkan untuk mandiri, untuk berpikir kritis juga, untuk mengasah leadership atau jiwa kepemimpinannya juga. Kemudian di sini saya dengar juga ada sale day juga ya Mas ya, mungkin mengasah jiwa entrepreneurship dari anak-anak sendiri, dan juga banyak program-program lain yang sekiranya rutinan seperti saya lihat di sini kan. Setiap hari ada sholat duha dulu, ada tahfiz dan lain sebagainya, dan itu memang menjadi sebuah dasar untuk meningkatkan keimanan dari anak-anak itu sendiri sesuai dengan visi dari SABS gitu. Baik Mas Niko, kalau dari Mas Niko sendiri nih, boleh dong satu kata buat SABS menurut Mas Niko? Kalau satu kata ya, satu kata itu mandiri. Mandiri, oke. Berarti harapannya mungkin dari Mas Niko, dari anak-anak nanti kedepannya bisa menjadi sosok yang mandiri ketika sudah lulus dari sini, dan juga ya tidak hanya anak-anak juga ya Mas ya, karena di sini juga komponennya banyak sekali seperti orang tua, anak-anak, fasilitator juga tentunya, dan juga dari banyak sekali komite atau pendukung-pendukung yang saat ini juga mendukung program dari SABS itu sendiri gitu. Nah mungkin kalau harapannya nih Mas, harapannya dari Mas Niko sendiri terkait SABS ke depannya itu seperti apa Mas? Kalau harapannya sih seperti kayak visinya ya, dimana harapannya ya anak-anak di sini itu jadi bibit-bibit yang ke depan itu akan memberikan manfaat buat masyarakat dan juga buat agamanya ya terutama. Karena kembali lagi kalau semisalkan fungsi pendidikan itu tidak hanya untuk mencerdaskan, tapi lebih pada ya dia paham fungsinya sebagai manusia itu apa. Ketika dia udah paham, maka dia akan kembali lagi untuk merawat apa ya, merawat manusianya, merawat alamnya, seperti fungsi sebagai khalifah fil ardh tadi. Gitu sih. Harapannya dari Mas Niko ini anak-anak kedepannya bisa menjadi manusia yang bermanfaat seperti pedoman kita ya Mas, Khairun Nas. Semoga anak-anak juga sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya fasilitator pun berharap kedepannya anak-anak bisa menjadi khalifah fil ardh sesuai dari visi SABS sendiri. Nah mungkin kalau dari harapannya Mas Niko terkait apa ya, mungkin sarana dan prasarana di sini seperti apa Mas untuk kedepannya? Kalau saya sih mimpinya masih punya tempat outbound gitu, karena apa ya, seru kalau di sini itu ada tempat outboundnya, terus juga ada apa sarana-sarana buat apa ya, ibaratnya itu tempat orang-orang lain itu bisa berkunjung ke sini, terus bisa menikmati fasilitas di sini, bisa liburan di sini, tapi juga bisa mendapatkan ilmu juga di sini. Secara fasilitas harapannya masih seperti itu. Oke, berarti semoga nanti kedepannya SABS bisa punya tempat outbound sendiri, dan kemarin juga kata Pak Zudi di SABS ini mungkin bakal akan ada omah Pasinaon atau apa ya, semacam itu, kampung Pasinaon, untuk belajar, untuk masyarakat di luar juga bisa belajar SABS itu seperti apa sih pendidikannya, dan sebagaimana mungkin sekolah alam lainnya yang juga memberi dampak atau manfaat terhadap masyarakat sekitar tentunya. Jadi tidak hanya dari segi internal, semoga nanti kedepannya SABS juga bisa memberikan dampak yang positif atau memberikan hal baik terhadap masyarakat sekitar, dan tentunya sekolah-sekolah lain atau mungkin
kalau saya pikir sekolah SABS ini bisa menjadi pedoman juga atau pedoman buat sekolah-sekolah lain yang ada di luar di sana gitu. Nah mungkin ini kan ini ya Mas mau mendekati PPDB gitu ya kalau di SABS sendiri. Nah mungkin Mas Riko bisa nih ajak dari para orang tua di sana untuk mau bergabung atau untuk mau menyekolahkan anaknya di sini. Mungkin Mas Riko punya alasan sendiri kenapa sih kenapa orang tua harus menyekolahkan anaknya di SABS gitu. Silahkan Mas. Kalau orang tua yang mereka itu punya visi yang sama dengan kita tadi, salah satunya adalah pingin anaknya itu menjadi anak-anak yang menjadi bibit tadi ya, penyebar kebaikan atau manfaat di muka bumi. Ayo bareng-bareng bersama kami di sini kita wujudkan hal itu. Jadi kita bareng-bareng dampingi anak, gimana caranya supaya anak-anak ini sesuai dengan harapan yang tadi. Karena kalau semisalkan di SAB sendiri itu kumpulan atau komunitas dari orang tua yang mereka itu peduli sebetulnya, bukan sekedar komunitas yang ya udah pokoknya anakku sekolah atau enggak, tapi justru di sini itu banyak sekali orang tua yang mereka itu mau ikut andil, mau ikut ambil peranan juga dalam mendampingi anaknya, bahkan juga proaktif di sini. Jadi kalau misalkan di sini di SAB jenengan itu menyekolahkan anaknya di SAB, keuntungannya itu tidak hanya sekedar di anaknya yang mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan tadi, tapi di sini juga orang tuanya bisa sama-sama belajar gitu loh. Kalau jenengan bingung, oh ini gimana sih anakku kok tantrum terus misalkan, oh ini anakku kok jadi seperti ini lah, orang tua yang lain pun juga siap membackup. Bahkan di sini juga banyak sekali orang tua yang backgroundnya itu mungkin punya pendidikan yang spesifik bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu. Salah satunya dulu itu ada yang orang tuanya psikolog. Nah, misalkan konsultasi sana bisa, dan itu gratis nih, karena kita komunitas bisa saling sharing gitu sih. Jadi keuntungannya tidak hanya di anak, tapi di orang tua pun bisa merasakan keuntungan ketika menyekolahkan anaknya di SABS itu sih. Oke, siap. Berarti kalau bisa saya tarik satu benang ya Mas, ternyata kalau menyekolahkan anak-anaknya di sini itu yang sekolah itu tidak hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya dari anak-anak sendiri juga banyak belajar di sini, dan juga kita saling berkolaborasi menjadi sebuah kesatuan atau sebuah komunitas yang Mas katakan tadi, saling membantu, saling mengayomi bersama untuk demi anak-anak yang nantinya menjadi pemimpin yang qualified up di masa depan kayak gitu. Harapannya semoga dari Mas Riko juga dan fasilitator lain, harapan untuk SABS sendiri ataupun untuk murid-murid dari SABS dan untuk pihak-pihak luar di sana bisa berkolaborasi dan juga mendukung SABS ke depannya nanti seperti apa, karena pastinya di dunia yang sangat global ini pasti istilahnya adaptif sekali, dan dunia terus berkembang, terus maju, dan juga pengen juga pastinya SABS ini lebih maju dan lebih berkembang dari yang saat ini gitu, dan bisa tercapai di masa depan, amin kayak gitu. Oke, baik Mas, mungkin itu saja. Jadi mungkin dari Mas Riko terima kasih, dan saya percaya bahwa di sini saya juga punya prinsip ketika yang sesuatu dari hati itu memang sampai ke hati, dan semoga di sini fasilitator juga bisa mempunyai prinsip itu ketika mengajar dengan anak-anak tentunya, karena tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban kita sebagai fasilitator, tapi juga kita bisa belajar dengan anak-anak juga pastinya. Dan terima kasih Mas Riko atas waktunya ini. Semoga sesuatu yang singkat ini atau hal-hal yang telah dipaparkan dari salah satu fasilitator di SABS, yaitu beliau Mas Riko, bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di sana, dan juga untuk para orang tua jangan ragu lagi untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Alam Bengawan Solo ya Mas tentunya. Untuk pendaftarannya kalau boleh tahu ini sudah dimulai atau mulai? Sudah dimulai. Nanti langsung buka aja di Instagramnya SD Alam Bengawan Solo, Sekolah Alam Bengawan Solo. Di Facebook juga ada, di YouTube-nya juga ada. Nanti di sana udah banyak informasi-informasi tentang pendaftaran siswa baru. Oh, di websitenya juga ada. Kalau di websitenya itu udah lebih lengkap lagi, alur pendaftarannya gimana sampai ke formulir pendaftarannya juga ada. Oke, siap.
ya, berarti sudah lengkap sekali ya kalau bagi orang tua yang di sana yang ingin menyekolahkan anaknya bisa kunjungin ke laman Instagramnya di Sekolah Alam Bengawan Solo, Facebook, kemudian Instagram, dan juga di websitenya sudah lebih lengkap terkait dengan teknis dan petunjuk untuk mendaftarkan para putra dan putri orang tua di sana di Sekolah Alam Bengawan Solo. Baik Mas, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf sekali kalau misalkan dari kesalahan pribadi saya ada kata yang kurang berkenan. Semoga Mas Riko dan fasilitator lainnya terus bersemangat untuk mendidik para generasi penerus bangsa, karena pendidikan merupakan satu aspek keberadaban yang harus terus berjalan gitu. Oke, baik teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu fasilitator di Sekolah Alam Bengawan Solo, dan tentunya jangan lupa saksikan podcast selanjutnya di episode 4 lebih dekat dengan Sekolah Alam Bengawan Solo. Dan tentunya terima kasih bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.